Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat menghadiri dan berkumpul di ruangan ini pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 dalam rangka ujian promosi sarjana strata 1 mahasiswa Fakultas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang surat edaran dari Rektorat bahwa yang dulunya kita melaksanakan ujian proposal, ujian hasil, dan ujian skripsi 3 kali dulu. Sekarang di edarannya ini yang baru, dan ini juga bisa diinformasikan kepada kerabat, keluarga, teman di masyarakat bahwa di Unika hanya melaksanakan 2 kali ujian, yaitu ujian proposal dan ujian skripsi. Nah, jadi sebenarnya di promosi ini bukan lagi namanya ujian. Kenapa? Karena tidak ada tanya jawab. Hanya memberikan kesempatan kepada audiens, kalau ada yang ingin disanggah, ada yang ingin memberikan masukan, silakan. Tapi untuk melakukan tanya jawab tidak ada lagi. Kenapa saya bilang tidak ada lagi? Karena tidak ada format penilaian. Yang biasanya kalau ujian kita proposal, hasil, dan skripsi yang dahulu itu ada format penilaian, tapi ini sudah tidak ada. Ujian promosi ini adalah untuk memberikan energi baru, kebaharuan, dan tidak melanggar undang-undang, sudah dikaji. Jadi dari yayasan, rektorat, direktur LPM dan LPM semua mengkaji bahwa tidak ada kesalahan pada saat kita melaksanakan seperti ujian promosi. Bismillahirrahmanirrahim. Promosi sarjana strata 1 Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis tahun akademik 2024-2025 saya nyatakan dibuka secara resmi. Perkenalkan, nama saya Selviani dengan NIM 210 250 10 10 34. Baiklah, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul dengan peranan kelompok tani terhadap pendapatan petani kakao di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Adapun latar belakang sektor pertanian merupakan tenaga kerja setiap orang sehingga dapat membangun Indonesia ke sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diarahkan untuk memperdaya petani agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu menerapkan inovasi. Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan setiap orang untuk mendapatkan kesejahteraan masing-masing keluarga petani. Adapun rumusan masalah, bagaimana peranan terhadap usaha tani kakao dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Tujuan penelitian untuk mengkaji peranan kelompok tani terhadap pendapatan usaha tani kakao di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kajian pustaka dan kerangka pikir, umumnya kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan tujuan bersama. Hipotesis. Adapun hipotesis penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, yaitu kelompok tani berperan terhadap peningkatan pendapatan usaha tani kakao di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang 2 bulan sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Daerah penelitian ini ditentukan secara sengaja, yaitu di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Alasan memilih daerah ini karena penduduknya banyak berprofesi sebagai petani kakao.
populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini semua petani kakao yang tinggal di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebesar 20%. Jumlah petani kakao di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ada sebanyak 102 orang. Sehingga sampel yang diambil sebanyak 20% kali 102 orang sama dengan 20 orang. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yaitu observasi, kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis pendapatan. Adapun hasil dan pembahasan, peranan kelompok tani terhadap pendapatan petani kakao, yaitu sebagai kelas belajar mengajar, sebagai wahana atau unit kerjasama, sebagai unit produksi dan unit usaha. Biaya produksi ialah pengorbanan yang mutlak harus diadakan agar dapat diperoleh suatu hasil. Produksi adalah suatu kegiatan dengan mempergunakan berbagai sumber alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendapatan usaha tani kakao. Setelah diketahui total biaya dan total penerimaan, maka telah diketahui keuntungan dari usaha tani kakao dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PD sama dengan TR kurang TC, yaitu mendapatkan 44.504.300 rupiah dikurang 6.095.804 rupiah. Jadi keuntungan yang didapat petani setiap responden sebesar 38.556.496 rupiah per musim. Adapun kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, rata-rata pendapatan usaha tani kakao di Desa Tadui per tahun sebesar 38.556.496 rupiah atau setara dengan 405.093.000 kilogram biji kakao kering. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan usaha tani kakao di daerah penelitian dapat meningkatkan pendapatan petani. Peranan kelompok tani yang dominan adalah sebagai fungsi dinamisa dalam kerjasama karena petani sangat menghargai persamaan dan kebersamaan. Peranan kelompok tani dalam mengembangkan usaha tani dalam upaya meningkatkan pendapatan petani di Desa Tadui antara lain sebagai kelas belajar mengajar, antar kelompok tani sebagai wahana kerja baik antar anggota kelompok dan instansi terkait sebagai unit produksi. Baiklah, itulah hasil pemaparan penelitian saya.